Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Sekarang tanggal 31 sidang jemaat Tuhan. Pasti semua bersuka cita, amin. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berbuat baik. Saudara yang terkasih, oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, marilah kita naikkan ibadah, doa syukur kita kepada Tuhan, hormat pujian, penyembahan, dan pelayanan untuk kemuliaan namanya. Pada hari yang sangat berbahagia ini, mari kita pelengkapi aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Di akhir tahun ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam surat 3 Yohanes pasal 1. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat 15. Saudara terkasih, berbuat kebaikan dan kebajikan adalah kewajiban bagi semua orang percaya. Hal itu karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa barang siapa berbuat baik, maka ia berasal dari Allah. Sementara itu barang siapa berbuat jahat, maka ia tidak pernah melihat Allah. Dengan perkataan lain, setiap orang percaya berkewajiban untuk berbuat baik, lebih baik dan sangat baik. Setiap orang percaya wajib berbuat kebaikan dan kebajikan kepada semua orang.
Bahkan ia juga wajib berbuat kebaikan dan kebajikannya kepada musuhnya di sepanjang umur hidupnya di dunia yang hanya sementara ini. Ini adalah suatu perintah kepada kita. Sekaitan dengan itu, sidang jemaat Tuhan, kita mengangkat ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 15. Secara garis besar, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa hal kita bisa pelajari, yaitu yang pertama, bertindak sebagai orang percaya. Yang kedua, memberi kesaksian di hadapan jemaat. Yang ketiga, mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Keempat, Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Kelima, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara yang terkasih, di sini Alkitab mengisahkan bahwa Rasul Yohanes dengan penuh kasih memberi nasihat dan mengingatkan orang-orang Israel pada zaman itu, kepada kita pada masa kini juga, dan kepada semua orang percaya dari turun waktu yang dulu sampai sekarang pun, bahwa Rasul Yohanes mengatakan kepada semua saudara-saudara seiman yang dikasihinya. Secara tersurat dan tersirat, Rasul Yohanes memuji dan mengingatkan mereka bahwa mereka semua sudah bertindak sebagai orang percaya, bahwasanya mereka sudah berbuat baik, lebih baik dan sangat baik, bahwa mereka sudah berbuat segala sesuatu dengan baik, lebih baik dan teramat baik untuk semua saudara, sekalipun mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang asing di antara mereka. Selanjutnya, Rasul Yohanes juga mengungkapkan bahwa mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih mereka. Mereka sudah memberi kesaksian tentang kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Rasul Yohanes memuji perbuatan mereka yang baik benar itu, bahwasanya perbuatan mereka sangat baik, yaitu ketika mereka menolong mereka yang sedang dalam perjalanan, sedang suatu cara yang berkenan di hadapan Tuhan yang mereka lakukan. Selain itu, Rasul Yohanes juga menasihati dan mengingatkan mereka agar kehendaknya mereka dan kita wajib menerima orang-orang yang demikian, yaitu orang-orang yang berbuat baik, lebih baik dan sangat baik, serta menolong mereka yang sedang dalam perjalanan, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran Tuhan. Dalam hubungannya dengan perbuatan Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka dan tidak mau menghargai dan mengakui perjuangan dan pelayanan rasul-rasul, Rasul Yohanes sudah menulis surat kepada jemaat di sana, bahwasanya Rasul Yohanes sudah menulis sedikit kepada mereka jemaat di sana. Akan tetapi Diotrephes tidak mau mengakui mereka. Hal itu karena Diotrephes ingin menjadi orang yang terpandang, terhormat dan terkemuka di sana. Ia ingin menjadi orang yang paling menonjol di jemaat itu. Dia ingin menonjolkan dirinya, dia ingin merasa dirinya hebat. Maka dia tidak mau menerima yang lain. Sedang jemaat Tuhan. Dan juga sedang jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes datang, maka ia akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu yang dilakukan oleh Diotrephes, karena ia meleter dan suka melontarkan kata-kata yang kasar terhadap rasul-rasul. Ia belum juga merasa puas dengan perbuatannya itu. Selain ia tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, ia juga mencegah mereka yang mau menerima mereka. Bahkan ia mengucilkan orang-orang itu dari jemaat Tuhan. Ini terkadang yang terjadi di kehidupan kita. Ada yang mau berbuat baik, kita tidak bisa terima, ya, karena dia mau menonjolkan dirinya, merasa dirinya hebat. Inilah yang terjadi. Ada juga yang terjadi yang demikian, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, juga di sini kita perhatikan dan kita cermati nasihat Rasul Yohanes berikutnya. Ia kemudian menyatakan kepada saudaranya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, agar hendaknya mereka tidak meniru yang jahat, tetapi meniru yang baik, supaya mereka memberikan contoh atau teladan yang baik seperti Tuhan Yesus Kristus.
Secara tersurat dan tersirat, Rasul Yohanes mengatakan bahwa barang siapa setia berbuat baik, lebih baik dan sangat baik, maka ia berasal dari Allah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa berbuat jahat, lebih jahat dan sangat jahat, maka ia tidak pernah melihat Allah sampai kapanpun juga. Ini adalah suatu ketetapan yang diberikan Allah. Bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan Allah kalau sikap kita tidak baik? Sekatan dengan itu, pelajaran dan perhatian firman Tuhan yang ditulis dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Lantas inilah pelajaran yang berharga untuk kita sedang simak Tuhan. Di sini Alkitab mengisahkan bahwa Rasul Yohanes memberi kesaksian tentang Demetrius. Ia menyatakan bahwa semua orang memberi kesaksian yang baik tentang dia. Bahwa ia mengatakan bahwa kebenaran juga sudah memberikan kesaksian tentang dia. Akhirnya Rasul Yohanes memberi kesaksian lagi yang baik tentang dia. Bahwasanya mereka tahu bahwa kesaksian Rasul Yohanes itu adalah benar. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari 3 Yohanes ini? Pasal 1 ayat 9-15. Sekarang sudah kita memberi tumpangan bagi para hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan baik, lebih baik dan sangat baik, serta menolong mereka yang sedang dalam perjalanan. Sudahkah kita memberi kesaksian tentang dia, Yesus Kristus Tuhan kita, bahwasanya Yesus Kristus anak tunggal Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan teladan untuk berbuat baik, lebih baik dan sangat baik. Sudahkah kita setia berbuat baik, lebih baik dan sangat baik dalam menjalani kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita? Tentu kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah memberi tumpangan bagi para hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan baik, lebih baik dan sangat baik, serta menolong mereka yang sedang dalam perjalanan dan juga yang sedang kekurangan. Sudah tentu kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah memberi kesaksian tentang dia, Yesus Kristus Tuhan kita, bahwasanya Yesus Kristus anak tunggal Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberi teladan untuk berbuat baik, lebih baik dan sangat baik. Berbahagialah kita yang percaya bahwa janji Allah sudah memberi tumpangan bagi para hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan baik, lebih baik dan sangat baik, serta menolong mereka yang sedang dalam perjalanan, karena dia sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita banyak tempat di kerajaan surga. Akhir kata sedang jemaat Tuhan, mari kita berbuat baik, karena kita sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan di penghujung tahun ini, tahun 2022 ini. Kita mau memberikan kesan yang baik kepada semua, terlebih kepada Tuhan. Kalau ada yang kurang baik yang kita lakukan di tahun 2022, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita baikkan kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Saya akan percaya semua Tuhan akan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih-Mu. Kami mau berbuat baik seluruh daripada kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.